Yang sebelumnya nomor izin edar tidak ada merkurinya, tapi ada kandungan merkurinya. Itulah yang kita tindaki, kita tegas. Bukan hanya tindakannya dalam berupa mencabut nomor izin edarnya, kita menyita barangnya. Salam sehat Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah, pemirsa, industri kosmetik ataupun skincare di Indonesia semakin meningkat. Banyak bermunculan, banyak sekali brand skincare ataupun kosmetik yang memberikan pilihan pada masyarakat. Tapi ingat, banyak sekali ternyata beredar juga skincare palsu dan sebagainya. Nah, saat ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Kepala Badan POM RI, Profesor Dr. Taruna Ikrar. Prof, apa kabar? Kabar sehat, kabar baik, bahagia. Terima kasih waktunya ya, Prof ya. Iya. Ya, Prof, ini kan banyak sekali produk-produk bermunculan, apalagi di kosmetik ataupun skincare. Karena mungkin banyak sekali permintaan dari masyarakat ya, soal perkembangan hal ini di Indonesia. Apa pendapat Prof soal ini? Kita harus paham bahwa kosmetik itu menjadi kebutuhan pokok sekarang. Ya. Bukan hanya para kaum wanita, tetapi juga para lelaki. Iya. Dan kosmetik ini kalau berdasarkan jumlah nomor izin edarnya itu sudah 400.000 lebih. Wow, banyak jadi sekali ya, Prof, betul ya? Sangat banyak, sangat tumbuh dengan subur. Jadi perkembangannya itu karena berdasarkan kebutuhan. Benar. Rakyat kita kan sudah 282 juta. Ya. Dan itu akan tumbuh terus. Dan kita berharap juga kosmetik yang tumbuh ini bisa menjadi raja di negeri sendiri. Setuju banget. Yang penting sehat, iklimnya sehat, ekosistemnya sehat. Nah, mungkin pertanyaan juga bagi pemirsa di rumah untuk peran BPOM terhadap industri kosmetik skincare saat ini gimana, Prof? Ya, tentu sangat besar peran kami karena regulator yang berhubungan dengan kosmetik itu baik berdasarkan undang-undang peraturan juga sama Badan POM. Oleh karena itu untuk bicara lebih panjang kita masuk aja ya. Boleh, Prof. Kita kemana nih? Ya ke BCC. Atau, BCC? Ya, itu BPOM Command Center. Oke, boleh Prof. Ya, ayo. Ini Command Center kita. Wow, ini keren sekali ya Prof. Ini ruangan apa nih Prof? Ini yang namanya ruangan BCC. Kepanjangan dari Badan POM Command Center. Oke. Jadi semua connect Command instruksi ke seluruh Indonesia dari ruangan ini. Dalam hal ini kan kita cuma mau diskusikan tentang kosmetik kan. Nah, kosmetik itu kita mulai dari ini, das registrasi obat. Nah, kalau sampai dengan sekarang itu sudah 500 lebih nomor izin edar kosmetik yang keluar. Oke. Nah, tapi kalau kita mulai dari tahun ini saja, ya kan? Tahun lalu ada 116.200. Wow, ternyata banyak banget. Tahun lalu, tahun 2000. Nah, tapi baru Januari ini sudah ada 5.765. Wow. Jadi baru Januari aja sudah ada 5.765 produk yang keluar. Berarti sudah cukup banyak ya? Cukup banyak nomor izin edarnya. Jadi kita memiliki lebih dari 500.000 juta. Dan mayoritas itu adalah produk dalam negeri kita. Dalam negeri ya. Tapi ada juga produk-produk impor. Nah, ini mungkin bisa perhatian bagi pemirsa di rumah bahwa baik di luar produk luar negeri pun kalau masuk Indonesia harus melewati BPOM ya. Harus melewati BPOM. Harus ada terdaftar di BPOM. Harus terdaftar, namanya nomor izin edar. Nomor izin edar. Nah. Wah, keren sekali nih Prof ya datanya. Berarti ini data sebelum dijual ke masyarakat ya? Sebelum dijual. Nah, ini pasti masyarakat bertanya-tanya Prof, bagaimana peran fungsi pengawasan BPOM setelah dijual di masyarakat? Nah, mari kita lihat petanya ya. Jadi ini dari Sabang sampai Merauke, kita ada 76 unit pelaksana teknis
Unit pelaksana teknis itu adalah yang langsung di daerah yang kita sering sebut balai besar, Badan POM, kemudian balai POM, kemudian ada disebut Loka POM, bahkan ada yang disebut dengan Pos POM. Oke. Nah, dari sini kita melihat dari Sabang sampai Merauke, jadi kalau kosmetik itu sudah mendapat nomor izin edar, artinya kan sudah siap dipasarkan. Ya. Dia sudah resmi dipasarkan. Nah, kalau dia sudah dipasarkan, bagaimana caranya kita mengawasin? Ya. Nah, tentu dari Sabang sampai Merauke ini, dari Aceh sampai dengan ke Papua, kita punya organ tersendiri yang melakukan pengawasan. Bagaimana pengawasannya? Biasanya kita lakukan secara sampling. Jadi ratusan produk ini kita cek sampling untuk melihat apakah pada saat dia daftar produknya sama dengan apa yang dia jual. Jangan sampai waktu dia daftar semuanya mengikuti aturan. Pada saat dijual dia tambahin macam-macam. Jangan coba-coba seperti itu. Karena kalau itu dilakukan dan kita temukan, temuannya macam-macam. Bisa kita temukan sendiri, bisa juga ada laporan dari masyarakat. Ya, nah, dari temuan itu kita akan cek di laboratorium kami. Kami punya laboratorium tempat pengawasan dari Sabang sampai Merauke. Akan dicek kalau terdapat itu. Contohnya misalnya apa yang terjadi di Makassar. Balai Besar POM Makassar menemukan bahwa ada beberapa produk yang sebelumnya nomor izin edar tidak ada merkurinya, tapi ada kandungan merkurinya. Itulah yang kita tindaki. Kita tegas. Bukan hanya tindakannya dalam berupa mencabut nomor izin edarnya, kita menyita barangnya, kemudian berikutnya kita polisikan, dan sekarang sudah P21, siap-siap untuk masuk penjara. Itu kan kita punya sikap, itu kebijakan yang kita lakukan. Jadi bukan cuma juga pengawasan, ada penindakan di situ ada ya? Ada penindakan, penyitaan. Jadi memang hati-hati juga bagi pelaku bisnis, memang ya kita harus mengikuti aturan ya. Ikut aturan. Jangan sampai didaftarin BPOM sesuai, tapi setelah dijual diganti sendiri. Diganti sendiri. Itu, ini banyak sekali beredar di masyarakat yang itu bukan pelanggaran, tapi itu penipuan. Penipuan, dan itu mungkin ya ada tindakan penindakan di situ ya. Oke, itu kan berbicara yang sudah terlanjur beredar di masyarakat. Tapi waktu pada saat register diuji ya? Katanya di laboratorium ya? Diuji dong. Masuk mulai dari setelah registrasi, datanya lanjut ke tim kerja standarisasi, terus masuk ke tim registrasi, terus selesai itu masuk ke direktur ke deputi, ke kepala badan POM, terus kita sahkan kan. Oke. Nah Prof, mungkin juga pemirsa penasaran gimana sih proses pengujiannya? Nah kalau untuk lihat yang langsung, bagus kita langsung ke laboratorium. Langsung ke laboratorium? Ya. Oke. Ya. Ayo kita ke laboratorium. Ke laboratorium, menyaksikan bagaimana cara pengujiannya. Pengujian ya Prof, ya. Lagi rame nih metode sandwich, tapi bukan makanan ya, tapi layering skincare ala sandwich. Nah ini Dr. Ekles kasih tips layering sandwich yang benar ya. Pertama otomatis pakai sabun wajah yang disesuaikan oleh jenis kulit ya. Kedua pakai toner. Ketiga pakai serum yang disesuaikan dengan jenis kulit. 4 bisa menggunakan moisturizer. Kalau pagi tutup dengan sunscreen. Nah kalau di malam hari sama pakai sabun wajah, toner, serum, night cream bisa ditutup dengan moisturizer. Nah biasanya hasilnya maksimal tuh. Semoga menjawab. Jika dirasa juga bermanfaat, bisa share dan save video ini. Bisa komen di bawah ini, dan jangan lupa follow. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Prof, kita lagi di mana yang udah pakai baju kayak gini nih, Prof? Ini namanya di laboratorium nih. Laboratorium di BPOM ya? Iya, pusat penilaian. Obat. Jadi semua yang terdaftar atau terregister di BPOM melalui laboratorium ini. Oke. Berarti di sini ada peralatan semua ya, Prof? Ada peralatan, ada HPLC, ada spektrofotometer, ada testing, kemudian ada untuk tes chemical, ada testing macam-macam retinol dan sebagainya. Nah, untuk di sini, ini kebetulan ada ibu laboratorium, silakan dijelasin ya. Nah, lagi apa nih?
Lagi apa nih? Kebetulan sedang analisis untuk beberapa komponen yang dilarang dalam kosmetik. Dan kita kan harus buktikan ya bahwa kosmetik itu aman, jadi bebas dari bahan yang dilarang. Oke. Salah satu contohnya adalah asam retinoat. Nah, sekarang kita sedang analisis asam retinoat. Selain itu kan kita juga harus buktikan bahwa mutu kosmetik itu juga terjamin ya. Jadi bahan yang terdapat ditulis dalam komposisi itu memang sesuai isinya dengan yang ada dalam kosmetik. Nah, salah satunya di situ adalah retinal dan retinoat yang juga kita analisis saat ini. Oke, jadi menganalisi bahan-bahan yang memang terdapat dalam kandungan kosmetik atau skincare itu ya. Apa benar demikian ya? Termasuk kalau ada logam berat kayak merkuri dan sebagainya. Itu memang ketahuan ya? Iya, ketahuan. Kalau untuk analisis retinal, asam retinoat, retinol, kita menggunakan metode secara kromatografi cair kinerja tinggi. Selain itu apa lagi Prof? Jadi intinya kan tadi kalau terjadi sudah diproduksi untuk sebelum diregistrasikan di tempat administrasi di BCC ya, kita sudah jelasin. Sekarang di sini kalau sudah masuk ke pasaran terus kita mau uji. Nah, kita termasuk sampling-sampling kita uji di laboratorium seperti ini untuk memastikan bahwa produk ini apa yang dia daftar sama dengan yang dia jual. Tidak over ya? Iya, nanti dia tambahin macam-macam. Jadi harus dipastikan ya. Benar-benar. Para pelaku usaha jangan curang, jangan macam-macam. Karena tetap diawasi dari Sabang sampai Merauke loh. Kita punya penilai obat dan kosmetik ada dari Sabang sampai Merauke. Jadi jangan coba-coba nakal, sudah ada buktinya. Benar. Dan bertindak tegas. Setuju. Dan Badan POM memang memiliki laboratorium yang memang sangat lengkap untuk menilai juga hal itu. Ini kita bisa saksikan di laboratorium ini ya, Prof ya? Iya. Oke, Prof mungkin bisa di tengah dulu, Prof, sambil saya tanyakan, karena nggak enak kalau saya di tengah. Nah, Prof, ini mungkin pertanyaan bagi masyarakat di rumah ya, apalagi tadi berhubungan dengan yang namanya kandungan retinoic acid. Memang kan yang beredar di masyarakat, yang diuji BPOM itu adalah kategori kosmetik ya? Iya. Gitu. Ada juga kan kategori obat gitu ya, atau etiket biru juga mungkin kalau racikan, kalau krim. Itu gimana, Prof? Ya itu, sebagai contoh tadi, post market tadi kita evaluasi lewat random. Dan apakah dia mengandung retinoid, dia mengandung dexamethasone, itu kan jenis obat. Dia mengandung antibiotik biasanya, atau dia mengandung zat-zat yang lain. Misalnya yang dilarang, misalnya merkuri. Ya. Kita bisa cek di laboratorium kami. Nah, kembali kepada pertanyaannya tentang etiket biru. Nah, sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM yang berhubungan dengan etiket biru ini, etiket biru itu cuma diperbolehkan bagi pemberian secara individual, bukan dibuat dalam bentuk massal. Contoh paling konkret, misalnya ada seorang dermatologis atau dokter ahli kulit, terus dia meresepkan produk. Itu produknya individu kepada pasiennya. Nah, tentu kalau dia melakukan meresepkan terus dia buat produksi dalam bentuk yang banyak, itu melanggar. Karena aturan itu digunakan untuk mencegah terjadinya bahaya bagi pasien. Ya. Contoh paling konkret kalau misalnya obat yang mengandung antibiotik A atau mengandung dexamethasone tertentu, dikasih atau retinoid ke orang tertentu, kemudian diobati ke orang lain, itu bisa berdampak. Mungkin bagus bagi pasien ini, tapi bagi pasien orang lain berbahaya. Oleh karena itu etiket biru tidak bisa diproduksi dalam bentuk massal. Nah, kalau mau diproduksi dalam bentuk massal, sebetulnya ada jalan keluarnya. Dokter tersebut memasukkan itu menjadi produk obat. Dia daftar sebagai obat, bukan kosmetik. Ya. Okay. Dan itu akan tentu ada prosesnya, tidak mudah juga. Harus ada evaluasi, ada referensi, ada uji klinis, dan sebagainya. Saya kira itu yang paling penting. Soal etiket biru ya? Etiket biru. Oke, gimana? Kita keliling ya? Ya. Kita lihat ruangan lain ya. Ngatasin jerawat dengan antiseptik. Aman atau tidak ya? Memang tidak disarankan karena antiseptik tidak dirancang untuk kesehatan kulit. Malah bagi orang tertentu bisa membuat iritasi kulit, bahkan bisa merusak skin barrier Anda. Jadi kalau mengobati jerawat,
diusahakan atau disarankan pakai obat jerawat. Kalau di kelas sendiri ada yang best seller nih, ada probiotik acne serum, jadi menggunakan probiotik, jadi langsung kempes jerawatnya, dan ada acne care gel, jadi mengurangi minyak sekaligus mengangkat kulit mati serta menyembuhkan jerawat. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Prof, kita lagi di ruangan mana nih? Pindah ruangan kita ya ini ya? Iya, ini pindah ruangan. Ini di ruangan khusus untuk mengecek kosmetik-kosmetik yang bermasalah. Kosmetik atau skincare yang Atau bermasalah ya? Karena harus dicek satu persatu ya, Satu Prof persatu, ya? iya. Iya, dan memang lengkap banget kalau saya lihat ya? Lengkap, ini ada beberapa produk yang kita lagi ngecek sekarang. Oke. Yang kita temukan pada saat proses samplingnya. Proses sampling ya. Nah, oke, ini mungkin menjadi pengetahuan di masyarakat mungkin, Prof. Gimana sih cara mengecek skincare yang atau kosmetik yang tepat? Sebetulnya sih simple sebetulnya, kata klik. Jadi cek klik. Apa itu cek klik? Cek ini artinya cek, periksa. Oke. Klik itu apa? Singkatan dari kemasan, kemudian labelnya, kemudian izin edarnya, dan terakhir masa kadaluarsanya. Oke. Kenapa kadaluarsa perlu? Karena tidak ada yang bisa selamanya. Karena kalau waktu berubah rusak. Benar. Nah, untuk cek klik, kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa ini, itu kita bisa menggunakan biasanya barcode. Kita cek dengan menggunakan barcode, dia muncul, akan lanjut ke Badan POM. Nah, kalau dia tidak ada terkonek ke Badan POM, berarti kemungkinan itu palsu. Oke. Kalau palsu, berarti produknya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini memang sudah distandarisasi oleh BPOM ya? Ya, sudah. Gitu. Jadi ada downloadnya aplikasinya ya? Ada. Jadi boleh di-scan barcode-nya untuk memudahkan melihat tanda registrasi dari produk tersebut. Iya, itu namanya BPOM ya. Oke. Klik. Kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Kadaluarsa. Nah, itu yang perlu dicek. Oke, dan yang paling penting lagi, selalu cek apa kata BPOM. Bukan kata orang, tapi kata BPOM. Wah, menarik ini, menarik. Harus cek kata BPOM yang paling penting ya. Kata BPOM. Oleh karena itu, BPOM yang punya otoritas. Benar, karena kita hidup di negara Republik Indonesia, BPOM yang punya otoritas. Nah, menarik nih, Prof, mengenai kegaduhan di dunia perskincarean nih saat ini. Gaduh ya? Kemungkinan ya, Prof ya. Apa pendapat Prof soal hal ini nih? Nah, begini, saya melihat sebetulnya kegaduhan yang terjadi ini itu karena ada suatu proses di mana masyarakat kita mungkin menginginkan yang disebut dengan mendapat informasi yang lebih jelas sesuai dengan aturan negara. Apa itu undang-undang, baik itu undang-undang perdagangan, undang-undang kerahasiaan dagang, kemudian undang-undang kesehatan, dan undang-undang pangan. Intinya bahwa yang berhak, lembaga yang bisa mengumumkan suatu itu approve atau tidak, sesuatu itu mengumumkan hasil lab atau tidak, cuma Badan POM, karena dia dilindungi oleh negara. Kalau misalnya diumumkan oleh orang lain yang bukan punya otoritas, itu pasti orang curiga. Itu karena aspek perang dagang atau ada maksud-maksud lain. Oleh karena itu, supaya itu terhindar dari faktor itu, kalau misalnya kita buka selebar-lebarnya masyarakat, kalau ada data, ada informasi, laporkan ke Badan POM. Kita janji bertindak 1 kali 24 jam. Sebab kalau orang lain yang umumkan dalam artian bukan lembaga, pasti di situ terjadi perang, terjadi huru-hara. Dan itu kita mau cegah huru-hara ini. Jadi cuma satu jalan keluarnya supaya tidak terjadi huru-hara. Kasih kepada lembaga yang punya otoritas. Dan itu sudah dilindungi undang-undang. Kami akan bertindak sangat profesional. Ya. Nah, jadi itu penyebabnya saya kira kenapa terjadi huru-hara. Karena ada yang bertindak tidak sesuai dengan otoritas yang dimiliki. Setuju banget. Yang paling penting kita skincare atau kosmetik di Indonesia bisa menjadi tuan rumah kebanggaan di masyarakat Indonesia sendiri ya, Iya, Prof. betul. Oke, Prof, pesan terakhir untuk masyarakat di rumah nih. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.
Setuju banget. Prof, terima kasih banyak. Informasinya sangat bermanfaat. Saya selalu ya, Prof. Sehat untuk kita semua, sehat negeri kita. Amin. Kita menyehatkan negeri kita tercinta. Iya. Pemirsa, sudah setengah jam kita bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan kali ini bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Eckles setiap Jumat jam 8.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat tentu saja dan terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Eckles Clinic sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit, yaitu Eckles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.